Selamat pagi, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Umam Hidayat dan rekan saya. Tentu saja pemirsa, bersama saya Anggun Oktarini, dan dalam 30 menit ke depan pemirsa kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya yang ada di Indonesia. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 edisi Kamis 29 Desember 2022 selengkapnya. Komisi 9 DPR RI mendukung pemanfaatan daun kelor dalam mengatasi stunting atau gizi buruk. Kasus stunting di Indonesia masih menjadi permasalahan yang belum bisa diatasi sepenuhnya. Dan salah satu provinsi dengan angka stunting tertinggi adalah Nusa Tenggara Timur. Hasil uji klinis melaporkan khasiat daun kelor ini tidak perlu diragukan lagi dan dipercaya sebagai salah satu sumber alternatif untuk mengatasi malnutrisi. Angka stunting Provinsi NTT merupakan salah satu yang tertinggi secara nasional. Pemprov NTT mencatat angka stunting NTT pada tahun 2022 sekitar 17,7%. Terkait hal tersebut, anggota Komisi 9 DPR RI mendorong pemanfaatan produk olahan kelor lebih dikembangkan lagi untuk mengurangi stunting. Ratu Wula mengatakan stunting merupakan masalah kesehatan yang terjadi secara nasional dan membutuhkan upaya pencegahan dan penanganan yang serius, terutama di daerah-daerah yang memiliki angka stunting sangat tinggi, seperti NTT. Menurut Ratu Wula, pemanfaatan tumbuhan kelor atau marungga menjadi salah satu unsur tambahan pada produk pemberian makanan tambahan atau PMT bagi balita dan ibu hamil, bisa menjadi salah satu alternatif dalam menangani dan mengurangi stunting. Terkait dari manfaat dan juga dampak dari penggunaan moringa, ini sudah melalui sebuah kajian yang sangat-sangat lengkap ya, baik itu dari perguruan tinggi ya, baik itu dari pemerintah sendiri ya. Ini kan sangat bagus sekali ya. Jadi saya pikir ini hal yang baik untuk kita dukung ya. Nah, saya pikir moringa ini apabila itu bisa didorong untuk intervensi dalam rangka pemberian gizi bagi anak, ya saya yakin dan sangat optimis bahwa angka stunting kita bisa menurun. Sebelumnya, tim Moringa Provinsi NTT menyampaikan upaya Pemprov NTT dalam menurunkan angka stunting melalui pemanfaatan produk olahan tumbuhan kelor atau marungga. Berdasarkan beberapa penelitian di luar negeri, di Indonesia maupun di NTT, pemberian serbuk marungga mampu meningkatkan berat dan status gizi. Selain itu, marungga NTT merupakan yang terbaik di dunia setelah Spanyol. Arif Naka, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Komisi 11 DPR RI mendukung Otoritas Jasa Keuangan atau OJK untuk melakukan sosialisasi langsung ke masyarakat. Dalam upaya meningkatkan literasi keuangan, Komisi 11 pun menilai sosialisasi diperlukan untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap pinjaman online ilegal dan menjauhkan masyarakat agar tidak menjadi korban kejahatan industri jasa keuangan. Usulan anggaran Otoritas Jasa Keuangan atau OJK tahun 2023 naik 18,2% dari anggaran tahun 2022. Anggota Komisi 11 DPR RI meminta OJK melakukan fungsi pengawasan secara optimal serta meningkatkan literasi keuangan pada masyarakat. Kamrus Samad menyoroti masih banyaknya kasus asuransi yang belum selesai. Hal ini mengakibatkan para nasabah tidak bisa mendapatkan haknya kembali. Masih banyaknya masyarakat menjadi korban perusahaan jasa keuangan bermasalah. Misalnya kasus IPB, banyaknya mahasiswa di IPB Bogor yang terjerat pinjol ilegal, itu menunjukkan bahwa literasi dan edukasi belum bisa menjangkau sekalipun itu segmen yang terdidik. Ini berarti menjadi tantangan tersendiri dan perhatian kita untuk tahun yang akan datang. Senada dengan itu, Andreas Susetyo juga mendorong OJK meningkatkan fungsi pengawasan karena masih banyaknya laporan dari masyarakat yang menjadi korban kejahatan industri jasa keuangan. Pentingnya edukasi literasi keuangan pada masyarakat agar masyarakat lebih cermat dalam berinvestasi. Inklusi keuangan dan literasi keuangan masih jauh. Inilah salah satu penyebab bagaimana masyarakat kita ini mudah katakanlah menjadi korban dari investasi yang tidak bertanggung jawab atau investasi bodong. Karena itu memang penguatan edukasi, kemudian literasi ini menjadi sangat penting. Tentu dengan meningkatnya inklusi keuangan atau akses keuangan yang itu penguatan literasi menjadi sangat penting. Dadi dan Rizky, TVR Parlemen melaporkan.
Komisi 9 DPR RI menilai perlu ada kerja keras dan upaya serius pemerintah dalam mengatasi persoalan stunting di Indonesia. Pemirsa, informasi selengkapnya akan kami hadirkan kepada Anda usai jeda berikut ini. Untuk itu tetaplah bersama kami di TVR 09. Tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindahantanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemerintahan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia menyaksikan TVR 09. Pencegahan stunting telah menjadi program prioritas pemerintah, namun angka stunting di Indonesia kenyataannya masih cukup tinggi. Dan pemirsa, di sini Komisi 9 DPR RI menekankan diperlukannya kerja keras dan kerjasama semua pihak untuk mencapai target yang dicanangkan oleh Presiden. Terlebih, menghilangkan stunting merupakan salah satu syarat untuk mencapai generasi emas di tahun 2045. Komisi 9 DPR RI menilai perlu ada kerja keras dan upaya serius pemerintah dalam mengatasi persoalan stunting di Indonesia. Anggota Komisi 9 DPR RI Ade Rizky Pratama meminta pemerintah fokus menangani stunting. Menurut Ade, hal ini tertuang dalam Peraturan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2021 tentang Strategi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting. Ade Rizky Pratama merasa prihatin dengan masyarakat yang terkena dampak pandemi COVID-19. Menurut Ade Rizky, pandemi COVID-19 turut berkontribusi dalam fluktuasi angka stunting di Indonesia. Melibatkan 17 kementerian dan lembaga dan juga harus ikut serta secara sinergi oleh pemerintah provinsi, pemerintah kota dan kabupaten yang ada seluruh Indonesia. Nah, memang penurunan angka stunting ini erat kaitannya dengan karena pandemi COVID-19 ini yang sudah berjalan selama 2 tahun lebih. Mungkin diindikasikan rumah tangga yang sebelumnya mampu dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan daripada bayi, janin yang ada dalam kandungan seorang ibu, anak bayi 1 tahun, bayi 2 tahun. Nah, mungkin yang selama ini banyak rumah tangga Indonesia yang mampu untuk menghidupi, memenuhi protein, memenuhi 4 sehat 5 sempurna setiap rumah tangga. Selama pandemi ini diindikasikan akan menjadi lemah kemampuannya untuk dapat memberikan kemampuan untuk itu. Untuk itu, Ade meminta Kementerian Kesehatan dan BKKBN mengajak pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota seluruh Indonesia berpartisipasi aktif dalam memerangi dan menekan angka stunting. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan.
Pemirsa, penyelesaian proyek pembangunan jalan lintas selatan menjadi fokus pembahasan utama dalam audiensi Komisi 5 DPR RI dengan perwakilan DPRD Kabupaten Pacitan. Jalur tersebut sangat dibutuhkan untuk mengurangi disparitas pengembangan pariwisata dan ekonomi antara Yogyakarta dengan Pacitan. Seperti halnya jalur Pantura, pembangunan jalan ini penting dilakukan guna melaksanakan pemerataan pembangunan di Pulau Jawa. Seringnya bencana alam banjir melanda Kabupaten Pacitan, Komisi 5 DPR RI mendorong penataan infrastruktur yang aman dan memadai. Ditemui usai audiensi dengan Komisi 4 DPRD Pacitan dan masyarakat Pacitan, anggota Komisi 5 DPR RI Sri Wahyuni menilai perlu dilakukan normalisasi sungai untuk mengantisipasi bencana banjir serta penataan terhadap objek pariwisata yang ada di Pacitan akibat adanya abrasi. Ditambah pembangunan jalur lintas selatan untuk memudahkan mobilisasi. Sri Wahyuni mengatakan segala keluhan dan persoalan yang dihadapi Kabupaten Pacitan akan dibawa ke rapat komisi dan disampaikan pada mitra kerja terkait. Insya Allah nanti saya bersama Pak Ali Mufti yang sama-sama satu dapil itu akan membawa nanti ke permasalahan ini atau masukan ini ke Komisi 5 dan juga ke mitra yang ada di Komisi 5, PUPR dan juga Menteri Perhubungan ya. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Pacitan, Pujo Setio Hadi mengatakan hal terpenting untuk segera dilakukan adalah penyelesaian jalan lintas selatan yang menghubungkan dari Bandara Kulon Progo sampai Banyuwangi. Pujo Hadi menilai dari tahun 2009 hingga kini, jalur lintas selatan belum terkoneksi dengan baik. Jadi harapan kami bisa diprioritaskan menghubungkan antara Bandara Kulon Progo sampai ke Pacitan. Insya Allah di Pacitan sendiri JLS-nya sudah selesai 100%. Baru nanti dari Pacitan tembus lagi ke Trenggalek, baru Tulungagung, Blitar sampai ke Banyuwangi. Sehingga ada proses pemerataan pembangunan di wilayah selatan Pulau Jawa. Niku. Mario, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 11 DPR RI meminta pemerintah untuk mewaspadai kenaikan biaya impor sebagai dampak dari terus melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Pertanggal 9 November 2022, nilai tukar rupiah berada di angka Rp15.658 per US dollar. Karena itu Komisi 11 mengingatkan dampak pelemahan rupiah harus diantisipasi, khususnya untuk komoditas bahan baku yang berasal dari negara lain. Komisi 11 DPR RI mendorong pemerintah terus memperhatikan sektor-sektor industri yang bergantung pada bahan baku impor karena pelemahan nilai tukar rupiah terhadap US dollar akan menyebabkan harga bahan baku impor meningkat. Anggota Komisi 11 DPR RI Andreas Edi Susetyo mengungkapkan beberapa sektor industri di Indonesia masih bergantung pada bahan baku impor. Penguatan nilai US dollar akan berpengaruh pada harga bahan baku impor. Yang perlu dicermati adalah memang sektor di mana kita itu bahan bakunya dari impor. Bahwa sekarang ini karena adanya kenaikan suku bunga Federal Reserve dan diikuti oleh bank-bank sentral yang lainnya, maka mata uang US dollar itu menguat. Dan itu kelihatan dari US dollar index. Nah, sehingga memang kenaikan nilai dolar terhadap rupiah ini akan berdampak kepada komponen impor, ya. Dan bahan baku penolong kita itu masih besar melalui impor. Nah, ini yang perlu dicermatin, ya, artinya bahwa dampak inflasi dari kenaikan nilai tukar terhadap industri domestik kita. Badan Pusat Statistik Indonesia atau BPS memaparkan hingga September 2022, nilai impor tertinggi Indonesia adalah bahan baku penolong sebesar 138,46 miliar US dollar. Tingginya nilai impor bahan baku menunjukkan bahwa sektor industri Indonesia masih bergantung pada impor. Ken dan Julian, TVR Parlemen melaporkan. Rencana pemerintah memberikan subsidi untuk pembelian kendaraan listrik menuai pro dan kontra. Sejumlah pihak bahkan meminta kebijakan tersebut perlu dikaji ulang karena menilai rencana pemerintah tersebut terkesan terburu-buru dan tidak begitu matang. Lantas pemirsa, bagaimanakah anggota DPR RI menilai wacana subsidi kendaraan listrik ini? Informasi lengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi usai jeda berikut ini. Untuk itu tetaplah bersama kami di TVR 09.
saya perih. Mereka yang tidak cukup paham teredukasi bagaimana menyuarakan aspirasi demi memperoleh jawaban. Sini ditambang untuk seperti itu, warga sini tidak mengizinkan. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Hadir menelisik mulai dari hulu ke hilir. Mengapa? Nah, kalau kita telusuri kenapa banjir ini hampir setiap terjadi. Hingga menemukan apa yang belum terkuak secara nyata. Kan kabeh niku sedulur, Pak. Nek kula ngrencangi mriki, mesti mriki gelo, nek kula ngrencangi mriki mesti mriki gelo. Nggih kedah adil wae, Pak, tengah-tengah. Menghadirkan peran anggota DPR RI demi mendapatkan solusi. Saksikan Suara Dapil, Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Kembali di TVR 09. Pemirsa, wacana pemberian subsidi sebesar 80 juta rupiah kepada masyarakat yang membeli mobil listrik dan 8 juta rupiah untuk motor listrik demi mempercepat elektrifikasi kendaraan di tanah air memicu pro dan kontra. Di satu sisi, wacana ini diyakini dapat meningkatkan animo masyarakat untuk menggunakan kendaraan listrik dan mengurangi emisi karbon. Namun di sisi lain, rencana pemerintah ini dinilai tidak serta-merta mendongkrak penjualan. Terlebih ada faktor lain terutama menyangkut ketersediaan infrastruktur stasiun pengisian baterai, bengkel kendaraan listrik, hingga suku cadang yang akan menjadi pertimbangan masyarakat untuk beralih kepada kendaraan listrik. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Rencana pemberian insentif untuk pembelian kendaraan listrik atau electric vehicle, baik untuk mobil maupun motor, masih dalam proses pengkajian oleh pemerintah. Pemerintah menyebut pemberian insentif atau subsidi ini merupakan salah satu upaya mempercepat transisi dari kendaraan berbahan bakar minyak menuju kendaraan listrik yang diklaim lebih ramah lingkungan. Meski demikian, ada juga yang menilai bahwa rencana subsidi pembelian kendaraan listrik tidak tepat dan hanya akan dinikmati oleh kalangan menengah ke atas. Lantas, bagaimanakah anggota DPR RI menilai wacana subsidi kendaraan listrik ini? Anggota Komisi 7 DPR RI, Diah Roro Esti, mendukung rencana pemerintah untuk memberikan subsidi pembelian kendaraan listrik sebagai upaya menarik minat masyarakat untuk beralih ke kendaraan listrik. Diah Roro Esti menyoroti banyaknya SPKLU atau stasiun pengisian kendaraan listrik umum yang tidak terpakai. Mangkraknya SPKLU di sejumlah daerah akibat masih minimnya minat masyarakat untuk menggunakan kendaraan listrik. Menurutnya, rendahnya minat masyarakat beralih ke kendaraan listrik karena harga kendaraan listrik yang lebih mahal dibanding kendaraan berbahan bakar fosil. Untuk itu, ia mendukung wacana subsidi pembelian kendaraan listrik agar masyarakat tertarik untuk beralih ke kendaraan listrik. Saya melihat sisi positif dari semua ini ya, bahwasanya pemerintah itu serius gitu untuk menanggapi, bukan hanya sebagai wujud untuk agar dapat memitigasi perubahan iklim saja gitu. Tetapi di samping itu juga bagaimana kita berupaya untuk mendorong energi yang bersih. Kemarin negara Indonesia sebagai host country dari G20, di mana salah satu fokusnya adalah terhadap transisi energi. Lalu kemudian kita tahu Presiden Jokowi sangat serius lah gitu tentang hal ini, ditambah dari kementerian terkait, baik itu dari sektor SDM-nya, Menteri SDM hingga Menteri Perindustrian. Sementara itu, pendapat berbeda dilontarkan oleh anggota Komisi 7 DPR RI Mulyanto. Menurutnya, kebijakan subsidi pembelian kendaraan listrik, baik roda 4 maupun roda 2, tidak tepat dilakukan karena dikhawatirkan hanya akan dinikmati oleh kalangan masyarakat menengah ke atas
Mulyanto menilai program subsidi yang berasal dari APBN sebaiknya digunakan untuk subsidi harga BBM, angkutan umum berbasis listrik maupun infrastruktur pendukung kendaraan listrik yang akan lebih bermanfaat. Mulyanto berharap dalam mewujudkan program peralihan energi ramah lingkungan, pemerintah seharusnya melakukan kajian tentang skema subsidi yang tepat bagi masyarakat berpenghasilan rendah sehingga berdampak pada peningkatan daya beli masyarakat. Kalau kita lihat kondisi yang ada sekarang ini ya, ini sebenarnya harga minyak dunia itu sedang turun. Dari puncaknya di bulan Juni sebesar 120 US dollar per barel, sekarang terus merosot. Sudah jauh di bawah asumsi APBN. Ini justru yang perlu disubsidi adalah BBM bersubsidi. Atau kendaraan umum, atau infrastruktur mobil listrik yang lain. Bukan mensubsidi kepada pembelian kendaraan listrik, baik mobil atau motor. Ini kan jadi jomplang, rasa keadilan kita jadi terusik ya. Terlepas dari pro dan kontra yang ditimbulkan, wacana kebijakan pemberian subsidi kendaraan listrik tersebut harus dikaji ulang secara mendalam. Hal ini mengingat kondisi keuangan negara yang masih terbatas. Di sisi lain, momentum pemberian subsidi ini belum tepat karena infrastruktur untuk kendaraan listrik belum merata ke semua daerah, sehingga akan menimbulkan masalah bagi konsumen. Apalagi, menurut penelitian, sumbangan emisi karbon Indonesia terhadap bumi masih sangat rendah dibanding dengan negara-negara maju, yang artinya Indonesia justru menjadi korban dari polusi global. Tim Liputan, TVR Parlemen, melaporkan. Siapa yang tak kenal dengan Belitung? Pulau yang mengingatkan kita dengan film Laskar Pelangi ini memiliki pantai dengan batu-batuan besar, beragam fenomena geologi, serta keragaman budaya dan hayati yang membuatnya menjadi salah satu geopark nasional. Dan pemirsa, sesaat lagi pemirsa akan kami ajak berjalan-jalan ke negeri Laskar Pelangi. Untuk itu jangan kemana-mana, karena kita akan bersama Anda kembali di TVR 09. Terima kasih pemirsa, kembali menyaksikan TVR 09. Ketika berbicara Pulau Belitung, hal utama yang terbesit di pikiran pemirsa pastilah film Laskar Pelangi.
Film karya Andrea Hirata ini berhasil menceritakan kisah pertemanan dan mengejar impian, sekaligus menunjukkan indahnya alam Belitung. Ya, pemirsa juga Umam, di sini tak salah jika Belitung patut menjadi salah satu tempat yang wajib sebagai daftar list destinasi wisata di mana dikunjungi di Indonesia. Dan berikut ini informasi lengkapnya dalam segmen Intips, Informasi dan Tips. Pemirsa TVR Parlemen, siapa sih di sini yang tidak tahu film Laskar Pelangi? Film yang diangkat dari sebuah novel karya Andrea Hirata ini pasti sudah banyak yang tahu dan nonton filmnya dong. Sekarang saya akan mengajak pemirsa untuk bernostalgia dan melihat langsung salah satu lokasi syuting pembuatan filmnya. Yuk langsung saja kita jalan-jalan. Destinasi pertama adalah Pantai Tanjung Tinggi. Berkunjung ke Belitung tak lengkap rasanya jika tidak ke Pantai Tanjung Tinggi. Berjarak 38 km dari kota Tanjung Pandan, perjalanan menuju Pantai Tanjung Tinggi memakan waktu tempuh sekitar 45 hingga 60 menit dari Bandara Hanan Judin. Pantai Tanjung Tinggi identik dengan batu granit besar di sekelilingnya. Nama Tanjung Tinggi sendiri berasal dari dua kata, yaitu Tanjung yang berarti semenanjung, dan tinggi berarti pantai yang memiliki bebatuan yang tinggi. Air laut jernih berwarna biru muda, pasir putih bertekstur lembut, dan ombak yang bergerak tenang membuat pengunjung betah untuk berlama-lama di pantai ini. Destinasi berikutnya yang tidak boleh terlewatkan ketika berkunjung ke Belitung adalah replika Sekolah Dasar Muhammadiyah Gantong. Bangunan ini terbuat dari kayu beratapkan seng, terletak di tengah tanah lapang beralaskan pasir putih bekas galian timah. Di bagian depan bangunan ini terpampang tulisan SD Muhammadiyah Gantong. Ya, inilah replika SD Muhammadiyah Gantong yang pernah menjadi latar film yang diangkat dari novel fenomenal Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Selain tempat lokasi syuting film Laskar Pelangi, masih banyak lagi tempat yang asyik di Belitung yang wajib pemirsa kunjungi, seperti Pulau Lengkuas. Dari pulau-pulau yang ada di sekitar kawasan Pantai Tanjung Kelayang, mungkin Pulau Lengkuas yang menjadi primadonanya. Selain menjadi tujuan untuk snorkeling, di pulau ini juga terdapat mercusuar yang menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan yang berkunjung ke Belitung. Mercusuar setinggi 8 lantai ini berdiri kokoh di tengah Pulau Lengkuas. Selain mercusuar, tempat snorkeling di Pulau Lengkuas juga wajib dicoba bagi pemirsa yang hobi menyusuri keindahan alam bawah laut. Ikan-ikan cantik dengan aneka warna seperti terumbu karang yang indah menjadi sajian pemandangan yang ada di pulau ini. Lokasi berikutnya adalah Danau Kaolin. Sebelum populer sebagai destinasi wisata berkat novel Laskar Pelangi, Belitung lebih dikenal sebagai pusat penambangan timah. Sebagian besar persediaan timah di Indonesia dipasok dari Belitung. Namun tak hanya timah, bumi Belitung juga kaya dengan mineral kaolin. Terletak di desa Air Raya Tanjung Pandan, kubangan tersebut kemudian menjadi danau yang menarik wisatawan. Yang unik dari Danau Kaolin adalah airnya yang jernih berwarna biru muda yang dikelilingi daratan berwarna putih. Sungguh paduan warna yang menakjubkan untuk diabadikan dengan lensa kamera. Belitung tidak hanya menyuguhkan keindahan eksotis dari pantai pasir putihnya dengan airnya yang jernih. Tidak kalah dengan keindahan pesisirnya, Pulau Belitung juga masih menyimpan keindahan destinasi wisata lainnya seperti Bukit Batu Baginde yang sayang untuk dilewatkan. Bukit ini memberikan suguhan alam Belitung dari sisi yang berbeda. Baginde berasal dari kata baginda. Bukit ini diberi nama Bukit Batu Baginde karena batu ini adalah batu yang paling besar di seantero Belitung, sehingga masyarakat menamainya layaknya raja. Bukit Batu Baginde akan menyuguhkan perjalanan hiking ringan yang kemudian dilanjutkan dengan memanjat sebuah batu besar. Untuk menuju ke puncak, pemirsa harus berjuang. Pemirsa harus berjuang menaiki batuan-batuan adenilit yang menjulang tinggi. Perjalanan yang berat itu akan terbayarkan pada saat nanti pemirsa sudah mencapai puncak. Di sini, pemirsa dapat melihat keindahan dan kemegahan Belitung sejauh mata memandang.
Masih ada lagi nih tempat wisata di Belitung yang tidak kalah menarik dari tempat-tempat tadi, yakni Pantai Serdang. Pantai ini berjarak sekitar 90 km dari kota Tanjung Pandan. Kalau bicara tentang pantai, di Indonesia kan banyak pantai-pantai yang indah juga. Lalu, apa sih yang menarik dari Pantai Serdang ini? Tidak seperti pantai lain dengan deretan pohon kelapa. Pantai Serdang dihiasi dengan pohon pinus yang indah berjejer dan teduh di sepanjang bibir pantai. Di sana juga banyak kapal nelayan beraneka warna yang membuat pantai satu ini menjadi tampak indah. Inilah yang menjadi daya tarik Pantai Serdang dibanding dengan pantai-pantai lain yang ada di Belitung. Gimana pemirsa TVR Parlemen? Banyak sekali ya destinasi wisata seru yang ada di Pulau Belitung ini. Rasanya tidak cukup waktu sehari untuk mengeksplor keindahan Belitung. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk kita jalan-jalan ke Belitung dan nikmati semua keindahannya. Sampai jumpa di episode jalan-jalan berikutnya. Pemirsa, di penghujung acara ini kami informasikan kepada Anda bahwa saat ini DPR RI sedang memasuki masa reses, di mana seluruh anggota Dewan kembali ke daerah pemilihannya masing-masing untuk melaksanakan fungsi representasi DPR, menyerap dan menghimpun aspirasi masyarakat, serta menindaklanjuti dan memberikan pertanggungjawaban kepada konstituen di daerah pemilihannya. Namun pemirsa, sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi, dan kanal alat kelengkapan Dewan lainnya yang dapat Anda akses di tvr.dpr.go.id. Pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Kami ingatkan untuk tetap waspada pada persebaran virus COVID-19 dan tetap patuhi protokol kesehatan. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih pemirsa telah menyaksikan TVR 09 pagi hari ini. Saya Anggun Oktarini dan tentu saja rekan saya Umam Hidayat. Sampai jumpa di TVR 09 esok hari. TVR Parlemen, referensi Indonesia.